Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan terkait perseroan terbatas. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri, dimulai dari anggota yang pertama. Perkenalkan, nama saya Revalina Ardiani dengan NIM 12030124124120040. Saya Deandra Fedonisa dengan NIM 120301241390390. Saya Sabila Artila dengan NIM 120301014130176. Nama saya Nasra Nafisa Rahman dengan NIM 12030124124140244. Mari kita mulai dari definisi perseroan terbatas itu sendiri melalui undang-undang. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa perseroan terbatas atau selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan bersama dengan modal sebagai dalam berhak, dan memenuhi persyaratan disesuaikan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dalam Pasal Perubahan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditambahkan bahwa badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil juga dapat disebut perseroan. Nah, selanjutnya ada bentuk hukum dari perseroan terbatas itu sendiri. Status badan hukum harus memenuhi persyaratan setelah akta pendirian mendapat pengesahan menteri. Dalam hal ini, perseroan pada didirikannya sesuai dengan keputusan menteri mengenai pemisahan badan hukum perseroan. Ini tercantum dalam pasal 7 UPT tahun 2007. Selanjutnya ada pasal 320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jika adanya persetujuan kehendak antara para pihak yang membuat suatu perjanjian atau persetujuan. Nah, ada akibat dari dibentuknya perseroan itu sendiri, yaitu terciptanya badan hukum legal. Yang kedua adalah perseroan terbatas punya rangkaian yang kekal atau lanjut atau berlangsung fokus sampai dijalankan secara hukum. Yang terakhir, hukum memperlakukan pemilik dan pengurus terpisah dari perseroan terbatas. Lalu ada perseroan terbatas sebagai manusia buatan atau artificial person adalah kebalikan dari manusia atau orang. Selanjutnya ada konsekuensi pendirian perseroan terbatas itu sendiri sebagai suatu badan hukum, yaitu PT dapat memiliki harta kekayaan atas namanya. Yang kedua, pemilik tidak dapat berkepentingan dalam kekayaan PT. Yang ketiga, pemilik tidak bertanggung jawab atas utang-utang PT. Yang keempat atau terakhir, pemilik tidak dapat digugat langsung oleh kreditor dalam hal tanggung jawab yang ditimbulkan oleh perseroan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ perseroan terbatas dalam undang-undang. Yang pertama adalah RUPS. Itu disebutkan dalam pasal 1 ayat 4 UUD 2007 bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dari atau anggaran dasar. Yang kedua ada direksi perseroan terbatas. Menurut UU PT 2007 pasal 1, Direksi Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang terakhir ada Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komisaris Urusan. Dewan Komisaris Terbatas adalah dalam UPT 2007 pasal 1/6 adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Selanjutnya masuk ke pendirian PT. Pendirian PT adalah proses pembentukan badan usaha berbentuk perseroan terbatas melalui beberapa syarat dan langkah tertentu. Sebelumnya, prosedur pendirian PT ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Namun sekarang prosedur pendirian PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dari pasal 7 sampai pasal 14, yang artinya ada 8 pasal. Lalu masuk ke ketentuan pendirian PT. Yang pertama, PT itu didirikan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, akta pendirian itu dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, modal yang disetor sesuai ketentuan, minimal 25% dari modal dasar. Yang keempat, nama PT itu harus disyaratkan unik, lalu sesuai dengan jenis kegiatan usaha dan tidak duplikasi. Yang kelima, alamat dan domisili PT harus jelas.
Lalu kita masuk ke modal-modal untuk pendirian PT. Modal untuk pendirian PT ini dibagi menjadi 3. Yang pertama modal dasar, yaitu jumlah keseluruhan modal yang tertulis dalam anggaran dasar PT. Di sini tidak ada batas minimum atau jumlah. Namun untuk kecuali sektor-sektor tertentu seperti perbankan. Kedua, modal ditempatkan, yaitu bagian dari modal dasar yang disanggupi oleh para pendiri PT. Jumlahnya wajib paling minimal berjumlah 25% dari modal dasar. Yang ketiga, modal disetor, yaitu bagian dari modal yang ditempatkan. Jadi, modal ini benar-benar sudah dibayarkan oleh para pendiri PT secara tunai atau secara bentuk lain ke rekening PT. Lalu masuk ke langkah-langkah pendirian PT. Yang pertama, pembuatan kesepakatan atau perjanjian tertulis di antara pendiri PT. Yang kedua, yaitu pembuatan akta pendirian oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam akta pendirian ini harus memuat nama, tujuan, alamat, struktur, dan modal atau anggaran termasuk rincian anggaran dasar. Yang ketiga, ada pengajuan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan SK pengesahan. Nah, jika sudah mendapatkan SK pengesahan, maka suatu PT itu sudah dibuktikan diresmikan sebagai badan hukum yang sah. Yang keempat, wajib mendaftarkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan nomor izin berusaha atau EIB. Kelima, pengumuman pendirian PT di Berita Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, pendaftaran profil PT di website administrasi hukum. Selanjutnya adalah PT Perorangan. PT Perorangan memenuhi unsur perorangan dan juga kriteria UMK. Perorangan artinya didirikan oleh satu orang, sedangkan UMK artinya usaha ini berbentuk usaha mikro dan kecil. Modal yang dibutuhkan juga di bawah 1 miliar dan di bawah 5 miliar. Dasar hukum dari PT Perorangan sendiri adalah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perseroan terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan perekrutan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK. Selain itu, diatur juga dalam peraturan pemerintah tentang modal dasar perseroan pendaftaran pendirian, perubahan, pembubaran yang memenuhi kriteria UMK, serta peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 21 tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas. Di sini, PT Perorangan tidak diperlukan lagi pengumuman dalam berita acara dan tidak dibutuhkannya akta pendirian yang dibuat di depan notaris. Kemudian ada besaran modal dari sebuah PT. Jadi besaran modal dari sebuah PT Perorangan ditentukan berdasarkan keputusan dari pendiri. Modal tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh minimal 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Berdasarkan pasal 4 ayat 3, huruf B, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan juga pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro kecil. Bukti penyetoran yang sah tersebut wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyampaian tersebut dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal pengisian pernyataan pendirian PT Perorangan. Selanjutnya, keuntungan dari pendirian PT Perorangan yaitu yang pertama, adanya kepastian suatu badan hukum yang terdaftar secara resmi di Kemenkumham RI. Yang kedua, adanya pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan. Yang ketiga, adanya proses pendirian yang mudah dan biaya yang murah. Yang keempat, tidak ada batasan modal minimal. Yang kelima, adanya prioritas untuk mengakses program pemerintahan. Dan yang terakhir, PT Perorangan diperbolehkan menggunakan alamat. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang pembubaran PT. Pembubaran PT adalah proses hukum di mana suatu PT itu menyelesaikan kegiatan operasionalnya dan mengakhiri status hukumnya sebagai badan hukum terdaftar. Pembubaran PT itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada pasal 142 sampai 153. Nah, dalam undang-undang tersebut diatur 6 alasan terjadinya pembubaran PT. Yang pertama itu karena keputusan RUPS. Yang kedua itu karena telah berakhirnya masa pendirian PT sesuai dengan anggaran dasar. Yang ketiga itu karena penetapan pengadilan. Yang keempat karena dicabutnya kepailitan.
di mana harta pilot PT itu tidak mampu untuk membayar biaya kepilotan. Yang kelima, harta pilot PT itu dalam keadaan insolvensi. Dan yang keenam, itu karena telah dicabutnya izin usaha PT. Nah, perlu diingat juga bahwa PT itu belum kehilangan status badan hukumnya sampai masa likuidasi itu berakhir pada proses pembubaran PT. Lalu bagaimana prosedur pembubaran PT itu sendiri? Yang pertama, RUPS itu mengumumkan untuk melakukan pembubaran PT dan melakukan pengangkatan likuidator. Yang kedua, membuat akta pembubaran di depan notaris. Lalu yang ketiga itu memberitahukan kepada para kreditur terkait pembubaran PT. Yang keempat, memberitahukan juga kepada Kementerian Hukum dan HAM terkait pembubaran PT. Lalu yang kelima itu melakukan proses likuidasi, yaitu penyelesaian utang piutang dan pembagian aset PT. Lalu yang keenam, menyelesaikan pajak kewajiban pajak PT. Lalu yang ketujuh, melakukan pencabutan NIB dan NPWP. Lalu yang kedelapan, membuat laporan akhir terkait likuidasi dari pembubaran PT yang diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Lalu yang kesembilan, Kementerian Hukum dan HAM mengumumkan bahwa suatu PT itu telah berhasil melakukan proses pembubaran PT.